Hai Sobat Millennials, masih bingung gimana caranya untuk memulai bisnis dan menjalankan bisnis agar tetap selalu konsisten? Jangan khawatir, karena salah satu mahasiswa manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Jakarta yang juga seorang pengusaha muda yang memiliki bisnis di bidang kuliner mempunyai tips and triknya buat kalian semua para Sobat Millennials. Penasaran gimana videonya? Jangan lupa buat like, comment, share, and subscribe YouTube channel ini. Enjoy your video! Perkenalkan, sebelumnya nama saya Muhammad Irsyad Lanam. Saya adalah CEO dan founder dari Irsyad Cakes, WCP Baking Center, IF Makroni, Bangga Linsan, dan founder dari Double Creative Indonesia. Nah, kalau dibilang awal mula perintis karir itu kayaknya dari mulai SMA udah mulai jualan, tapi kalau flashback ke belakang masih saya dari mulai SD udah mulai jualan-jualan kayak coklat dan lain sebagainya, tapi baru fokusnya itu sekitar SMA di kelas 1 saya mulai jualan coklat, kue-kue kering dan lain sebagainya. Nah, dari situ saya juga membuka usaha-usaha lainnya dan lanjut ke baking center, di mana di situ saya juga mengajarkan kepada para UMKM untuk belajar membuat kue ataupun jenis lainnya seperti itu. Nah, kalau tips and trik udah usaha itu dari saya, jadi tipsnya tuh dan triknya kalian itu apa yang kalian pengen jual produknya. Jadi kalian tuh di situ menentukan apakah kalian pengen jual produk A atau produk B atau produk C gitu. Jadi itu pilihan kalian sendiri gitu. Nah, di sini pun kalau usaha itu ya nggak langsung tiba-tiba, kan kalau kita kan pengennya langsung bagus, langsung lancar, tapi di sini ada prosesnya. Jadi maksud proses itu adalah prosesnya itu kita betul-betul menjalani dari awal. Misalkan contohnya kalau kita punya produk makanan, kita tawarin dari teman ke teman untuk membangun relasi. Misalkan contohnya kita punya produk hijab, kita tawarkan ke teman-teman juga untuk memberikan testimoni gitu. Itu sebagai tips merintis usaha yang akan maju ke depannya seperti itu. Kalau tips dan triknya usaha konsisten itu dari saya, misalkan nih contohnya tipsnya dan triknya, misalkan kalau kalian punya usaha itu jangan cepet, nggak bertahan lamanya. Maksudnya seperti apa sih? Maksudnya adalah kalian kalau punya usaha itu harus konsisten, dimana jadi kalian terus berinovasi dengan produk yang ada. Itu contohnya misalkan kalian membuat suatu produk yang sama, misal suatu produk A ya kan, terus habis itu produk itu dilaku, kalian tuh harus konsisten terhadap produk tersebut. Apakah kalian mengembangi produk tersebut dengan membuat varian baru dan lain sebagainya. Nah, seperti itu. Nah, terus yang kedua itu biar konsisten itu kalian harus banyak-banyak memperluas produk kalian. Maksudnya apa? Maksudnya di mana kalian itu menambah varian-varian yang ada pada produk kalian. Contohnya misalkan kalau kalian bikin suatu produk makanan, tadinya cuma ada satu, kalian tambah lagi gitu. Karena tujuannya dikatakan konsisten itu artinya misalkan contoh yang ini, misalnya produk yang ini udah tidak laku, jadi bisa konsumen tertarik dengan produk yang selanjutnya seperti itu. Nah, yang terakhir tips and trik dari saya agar usaha itu tetap konsisten, pertama itu kalian tuh harus memperhatikan produknya. Jadi kalian tuh harus memperhatikan kualitas suatu produk yang kalian jual. Itu sangat berpengaruh banget untuk kedepannya gitu. Karena misalkan nih kalian bikin produk hari ini bagus ya kan, kalian lama-lama meningkat pendapatannya atau penjualannya, pasti kebanyakan tuh rata-rata produknya makin menurun. Itu jangan sampai seperti itu, karena nanti kalian udah membangun nama kalian gak konsisten dengan kualitas yang kalian buat seperti itu. Nah, apalagi sensitif banget itu produk makanan itu misalkan kalian hari ini rasanya enak ya, tiba-tiba besok bahan baku naik, gimana caranya saya terjualan tapi
bahan baku dikurangi itu kalau menurut saya sih jangan. Mendingan kalian jujur untuk menaikkan harga dibandingkan kalian menurunkan kualitas yang kalian sudah bangun tapi harganya tetap sama. Karena pada hakikatnya konsumen itu tahu kok yang murah sama yang mahal itu dan bahan-bahan yang berkualitas itu yang mana gitu. Yang meskipun pada umumnya itu di Indonesia itu konsumen itu lebih tertarik yang banyak tapi harga yang murah. Nah, gimana caranya kita bermain dengan kualitas? Triknya dari saya itu misalkan nih contohnya kalau kalian lagi bikin suatu produk makanan itu harganya tiba-tiba mahal, ya kan? Harganya mahal entah dari bahan bakunya, entah packagingnya. Kalian tuh bisa siasatin dengan packagingnya. Apakah kalian packagingnya kalian yang tadinya kardus diganti dengan mika gitu, tapi tetap bahan-bahan bakunya tetap sama. Nah, tips and trik dari saya untuk memproses jaringan itu yang pertama itu testimoni. Kenapa saya bilang yang paling pertama itu adalah testimoni? Karena dengan ada testimoni itu produk kalian itu bisa dikenal banyak orang lain. Contohnya misalkan kalau kalian jual satu produk, kalian tuh seenggaknya bisa dikatakan wajib untuk meminta testimoni kepada konsumen atau yang mereka yang beli produk kita. Tujuannya apa? Tujuannya agar orang lain tuh tertarik. Oh, ternyata produk dia tuh ada yang beli loh. Oh, ternyata produk dia enak loh. Oh, ternyata produk dia bagus loh. Itu salah satu untuk membangun confidence, untuk kepercayaan diri kita dalam membangun namanya suatu usaha. Itu yang pertama. Yang kedua, mouth to mouth, artinya dari mulut ke mulut itu sangat penting juga. Karena apa? Karena dengan adanya maksudnya misalkan kita beli produk teman kita anggap ya, habis itu dia bilang lagi ke temennya, oh produk dia enak loh. Tanpa disadari itu sebenarnya sangat berpengaruh untuk penjualan kita, karena tanpa dia nyobain pun dia tahu dari temennya, oh ternyata produk si dia enak tuh tanpa dia cobain gitu. Tapi di sini pun ada dampak negatifnya. Negatifnya itu misalkan kalau dari mulut ke mulut itu misalkan contohnya produk kita nggak enak, yang nyobain itu nggak enak, otomatis dia tanpa disadari bisa ngasih tahu yang pembeli lain, oh produk dia nggak enak tuh, oh produknya kayak gini tuh. Itu sangat mempengaruhi, apalagi kalau untuk di online seperti itu. Nah, yang ketiga itu, yang pertama tadi testimoni yang penting, yang kedua mulut ke mulut, yang ketiga itu relasi. Relasi itu artinya misalkan contohnya kita dalam suatu ruang lingkup, misalkan ruang lingkup entah organisasi ataupun suatu ruang lingkup lainnya, kalian tuh cobain memberikan suatu tester kepada teman-teman kalian gitu. Itu jatuhnya bisa dikatakan dengan promosi gratis sih, maksudnya artinya dengan kalian memberikan tester kepada mereka kalian suruh upload ke media sosial itu tanpa disadari untuk meningkatkan penjualan kalian gitu. Tanpa disadari dibandingkan kalian bayar influencer atau dan lain sebagainya, karena kita baru memulai, kalian ingin memakai cara seperti itu gitu. Nggak apa-apa sih, emang kita harus keluar modal dulu, tapi kan seenggaknya produk dia tuh banyak yang beli loh, meskipun orang itu tanpa tahu produk itu dikasih sebenarnya. Nah, kalau untuk mengenai tips dan trik menghadapi kendala dalam usaha itu sebenarnya kita harus betul-betul kita jalani. Kenapa? Karena namanya seorang jiwa entrepreneur itu, makanya kan ada yang mengatakan apabila kalau kalian mau terjun ke entrepreneur atau sebagai pengusaha, terjunlah. Apabila kalau kalian ingin jadi seorang pekerja, bekerjalah. Kenapa? Karena entrepreneur itu kalau pikir-pikir sangat pusing. Kenapa? Karena banyak hambatan yang bakalan dijalanin gitu. Nah, gimana sih cara kita menghadapinya itu misalkan contoh itu misalkan kita pengen bikin suatu produk itu artinya kita harus mencari tahu, oh kalau kita bikin produk ini kira-kira gimana sih kira-kira hasilnya. Nah, nanti apabila kurang bagus ataupun kurang maksimal, kalian harus terus mencoba gitu. Sebenarnya pasti buyang pusing. Nah, itulah disitulah diujinya seorang entrepreneur seperti itu. Nah, untuk selanjutnya menghadapi kendala dalam usaha itu, cara itu kalian tuh harus banyak-banyak namanya mencari produk lain, maksudnya produk orang lain mengetahui. Jadi produk-produk yang udah ada, gimana sih kelemahan dia, gimana sih cara dia berkembang lagi. Jadi situ nanti kalian bisa ibaratnya kalian tuh bisa membedah kendala kalian usaha tuh seperti apa. Apakah misalkan contohnya kita jualan kerudungan, kok nih kendalanya kerudungan kita nggak laku-laku nih. Apakah kita berinovasi dengan packaging yang lebih bagus ataupun lain sebagainya. Begitu juga dengan makanan. Sebenarnya tadi saya udah bilang kita harus membuat suatu variasi yang terbaru seperti itu untuk mengikuti perkembangan zaman untuk saat ini gitu. Nah, untuk pesannya dari saya mengenai gimana sih cara kalian untuk menjadi entrepreneur yang baik itu, yang pertama itu kalian harus temuin passion kalian. Artinya itu maksudnya
kalian harus menemukan titik usaha apa yang kalian pilih, karena itu menentukan ke depannya. Jadi kalian nggak buang waktu. Misalkan contohnya kalian usaha ini tiba-tiba kalian nggak suka dengan produknya dan lain sebagainya, makanya kalian tuh berarti kayak usaha, oh gue suka hijab nih, oh gue suka makan ini nih, berarti kalian usaha itu berdasarkan dengan fashion, berdasarkan dengan peminatan kalian sendiri. Nah yang kedua itu yang seperti saya katakan tadi, konsisten kalau ingin maju ke depannya itu. Yang ketiga itu signature, kalian tuh membuat perbedaan antara usaha kita dan usaha pesaing lainnya. Seperti itu sih, itu tipsnya. Nah, itu dia video tips and triknya dari Kak Irsyad, salah satu pengusaha muda. Untuk selanjutnya akan ada kegiatan Business Management Training. Business Management Training ini merupakan salah satu kegiatan yang akan menumbuhkan jiwa entrepreneur para sobat millennials. Penasaran gimana kegiatannya? Jangan lupa terus kunjungi Instagram HIMA FabWebJ dan juga himart.id. See you on the next time!